halo Kak, apa kabar teman-teman? Kita kali ini akan membahas metode skolastik pendidikan iman di era modern. Sebagai pengantar, kita tahu pendidikan iman seringkali terlupakan, juga dilupakan oleh karena kerelevansianya yang dianggap telah hilang. Sedangkan kita tahu bahwa pendidikan iman sebenar-benarnya tidak dapat lepas dari kehidupan setiap manusia. Namun, pendidikan iman terkalahkan esensinya oleh media sosial yang secara acak memberikan informasi-informasi yang seringkali tidak penting kepada setiap individu. Sehingga hal ini mengalihkan fokus dari banyak individu dan melupakan pentingnya esensi pendidikan iman. Lalu kita lanjut ke dalam metode. Saya akan mengambil metode skolastik karena metode pendidikan terdahulu yang dipopulerkan oleh Santo Thomas Aquinas. Metode skolastik adalah pendekatan intelektual pada abad pertengahan yang menggabungkan intelektual atau akal budi dengan spiritual. Metode ini akan saya coba gabungkan dengan bantuan media sosial sebagai perantara yang mudah dicapai untuk siapa saja. Nah, di sini kita ada beberapa struktur pendekatan metode skolastik Santo Thomas Aquinas yang perlu dipahami sebelum kita terjun pada pendekatan ini. Yang pertama, pertanyaan atau quaestio. Dengan mengajukan pertanyaan filosofis atau teologis yang jelas. Sebagai pendidik yang mengetahui kurangnya minat pada pendidikan iman, sebaiknya pendidik yang mengajukan pertanyaan yang relevan bagi anak muda, seperti bagaimana sebaiknya hubungan percintaan dijalani, seperti apa makna cinta yang sebenarnya, dan bagaimana sebaiknya peran lelaki dan perempuan dijalani di dalam kehidupan beriman. Yang kedua, ada keberatan atau videtur quod. Menyajikan argumen atau sudut pandang yang bertentangan dengan kebenaran iman. Sajikan argumen yang relevan bagi anak muda, seperti tidak penting adanya iman di dalam diri, esensi moral agama yang tidak perlu diterapkan, dan tidak adanya kehidupan selain di dunia. Lalu, setelah poin kedua ini, ada argumen balik, set kontra, menyampaikan otoritas kitab suci, tradisi, atau argumen filosofis yang membantah keberatan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, dengan menyampaikan bagaimana argumen tersebut dapat dibantah dengan dasar kitab suci dan hukum agama dapat membantah argumen tersebut tanpa mengabaikan logika berpikir manusia. Lalu ke tanggapan atau respondeo, menjelaskan posisi penulis secara mendalam, memberikan sintesis dan argumen rasional, menanggapi argumen-argumen yang disampaikan dengan jawaban yang rasional dan mudah dinalar oleh manusia modern. Penekanan terhadap refleksi untuk memancing individu di dalam berpikir rasional sangat dipentingkan. Lalu ada sanggahan, responsio ad obiecta. Mematahkan poin-poin keberatan satu persatu menggunakan kesimpulan pada tahap tanggapan. Menjawab satu persatu argumen dengan standar objektif, sebab akibat dan penalaran kritis mengenai iman sehingga jawaban iman dapat secara masuk akal untuk dipahami. Lalu, metode skolastik di dalam pendidikan iman akan lebih mudah apabila diterapkan penyampaiannya digabungkan dengan podcast. Bila yang belum tahu, podcast adalah seri rekaman audio atau video digital yang diunggah ke internet agar bisa diunduh atau didengarkan secara on demand. Di dalam podcast,
metode skolastik lebih mudah diterapkan karena bahasa yang digunakan di dalam podcast adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Juga penyampaiannya yang bersifat diskusi atau obrolan dapat membawa peserta didik untuk masuk ke dalam diskusi yang nyata tanpa adanya beban. Nah, akan tetapi ada kekurangan di dalam penggunaan media sosial sebagai instrumen untuk mengajar, yaitu kemudahan akses belajar di dalam pendidikan iman, membawa pendidik untuk lebih berhati-hati di dalam penyampaiannya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita rekam di dalam media sosial dapat meninggalkan jejak yang tidak dengan mudah dihapus. Kesimpulannya adalah skolastik adalah salah satu metode di dalam pendidikan iman yang dapat membangkitkan pemikiran kritis individu. Di era modern dan dengan segala kemudahannya ini menjadikan banyak manusia berkurang dalam berpikir kritis, sehingga semakin sedikit manusia yang mempertanyakan hidup yang sebenarnya, hidup yang dari Tuhan dan yang dianugerahkan bukan tanpa alasan. Banyak dampak dari modernisme yang telah membuat kita menjadi pribadi yang semakin materialistik, yang dimana hal ini menyebabkan manusia semakin kehilangan makna hidupnya. Dan terima kasih. Demikian video dari saya. Sampai jumpa.